Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan penerjemahan dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan saat ini yang akan kita terjemahkan adalah Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-30. Ini adalah ayatnya, dan kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu, dan setelah itu kita nanti akan menganalisanya. Baik, kita akan baca bersama-sama. Bagi Anda yang bisa mengikuti, silakan diikuti. Berbunyi demikian: Hutos estin peri hou ego eipon, episo mu erkatai aner, hos emprosten mu gegonen, hoti protos mu en. Nah, kita akan mengamati akan kata kerjanya. Kita lihat mana yang merupakan kata kerja di sini, karena mengetahui kata kerja adalah kunci utama di dalam menerjemahkan. Dan setelah itu nanti kita mengamati akan subjeknya, kita mengamati juga akan kata depan dengan kata benda yang lain. Baik, kita akan lihat bersama-sama. Kata kerja yang pertama adalah estin. Dia memang bukan murni kata kerja, tapi kita mengenalnya sebagai linking verb. Dan yang kedua adalah ada di sini eoris, eipon, dan yang ketiga ada di sini middle, erkatai, dan yang keempat ada di sini gegonen, dia adalah perfect, dan yang kelima ada imperfect di sini dari to be. Baik, kita akan lihat satu persatu. Estin terlebih dahulu. Estin adalah, pasti Anda sudah mengetahuinya, present indicative, third singular dari Emi, he is, dia adalah. Yang kedua adalah epon, dia adalah second aorist active indicative, first singular dari kata lego yang artinya I said, saya berkata atau saya mengatakan. Yang ketiga adalah erkatai, dia adalah present middle indicative, third singular erkomai, he comes atau dia datang. Yang keempat adalah gegonen, dia adalah second perfect active indicative, third singular ginomai, he has been atau he became, atau dalam bahasa Indonesia dia sudah ada atau dia adalah. Dan yang terakhir adalah n, imperfect indicative, third singular emi, he was, dia adalah. Ini adalah kata kerja yang ada di dalam ayat ini. Tetapi di dalam kalimat ini juga terdapat beberapa kata yang begitu penting yang harus kita perhatikan. Pertama, kita lihat dulu manakah yang merupakan bentuk nominatifnya, yang merupakan subjek dari kata kerjanya. Di sini kita melihat houtos, demonstratif, dia berperan sebagai subjek karena bentuknya nominatif. Kemudian ego, tentu dia adalah subjek yang merupakan eipon. Di dalam kata kerja eipon sebenarnya sudah ada di sini subjeknya tersembunyi, terkandung di dalam kata kerjanya, tetapi dengan adanya ego itu menjadi penekanan, di emphasis. Kemudian erkatai, dia adalah third singular, maka yang kita lihat subjeknya di sini adalah aner, amen. Dan yang berikutnya gegonen, ada subjeknya di dalam tersembunyi, dan ini juga ada subjeknya di dalam tersembunyi. Hal lain yang perlu kita perhatikan, tentu kita amati yang lain selain daripada bentuk nominatifnya. Kita harus perhatikan juga ada hoti di sini. Hoti adalah menunjukkan suatu tujuan atau purpose, sama ada kaitannya dengan hina. Tetapi hoti juga berbicara tentang sebab, atau hoti juga terkadang dipakai ketika ada kalimat langsung dalam sebuah kalimat. Tetapi dengan melihat ada hoti, itu menjadi perhatian khusus bagi kita. Setiap kita lihat ada kata hina, kata hoti di dalam sebuah kalimat, kita harus berikan perhatian khusus. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kata opisomu. Kata ini sudah pernah kita bahas. Ini adalah improper daripada proposition, di mana dia mengikuti genitive. Dan artinya di sini adalah after me atau setelah saya. Kata yang lain tentu ada di sini, juga ada di sini host. Ini adalah yang kita kenal dengan relative pronouns. Dan tentu keduanya bisa diartikan ya sebagai that, which, atau who, tergantung di dalam konteksnya apa yang dituntut. Jika berbicara dengan orang, kita bisa pakai who. Jika berbicara tentang benda, kita bisa memakai that atau which.
Nah, hal lain yang perlu kita amati adalah peri. Nah, jika Anda memperhatikan peri di sini, peri ini adalah conjunction, tetapi conjunction ini seharusnya mengikuti kata benda, mengikuti noun yang bentuknya genitive. Tapi kata benda yang ada noun di sini tidak ada di sini kata benda, tapi dia diikuti oleh relative pronouns yang ada di sini. Jadi sini lah berfungsi dia seperti noun untuk peri di sini. Jadi concerning whom. Jadi ada nounnya whom di situ, berbicara tentang orang yang akan datang yang dibicarakan di dalam konteks kalimatnya yang ada di sini. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah ini juga sama ya, karena dia kedua kata ini who dan whose adalah sama. Kedua kata ini adalah relative pronouns. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat dulu ininya, perinya dia harus mengikuti genitive, artinya concerning atau tentang. Kemudian ada emprosten, dia juga mengikuti daripada genitive, artinya sudah kita pernah lihat ini, dan artinya adalah before me atau sebelum saya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita memberikan suatu terjemahan terhadap suatu ayat. Dengan adanya semua elemen yang terkandung di sini sekarang, kita sudah tertolong dan kita tinggal menggabungkannya di dalam menerjemahkannya. Jadi saya akan terjemahkan demikian ya dalam bahasa Inggris. This dari Hautos, this is he, karena diambil dari sini ya, dari Estin ini. Concerning whom I said, after me coming a man who has been before me. Aner ada artinya man, because he was before me. Dari sini because, kata hoti diterjemahkan sebagai because. He was, dari sini he was-nya before me, protos mu. Sekarang karena penerjemahan bahasa Inggris yang saya berikan di sini bisa dibuat kalimatnya yang agak berbeda lagi, tapi artinya tetap sama, mengikuti konstruksi yang berbeda. Jadi saya buat demikian. Nah, perhatikan di sini, di mana letak perbedaannya? Perbedaannya ada di dalam tanda kutip yang ada di sini. This is he concerning whom I said. Nah, a man sebagai subjek, who comes after me has been before me because he was before me. Perbedaannya hanya di bagian pertamanya ini. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan seperti ini. Inilah dia tentang yang saya katakan, setelah saya akan datang seorang yang telah ada sebelum saya, sebab dia sudah ada sebelum saya. Nah, itu adalah terjemahan yang lebih harfiah yang bisa diambil dari ayat bahasa Yunaninya. Tentu bisa lebih disederhanakan, itu bukan tujuan saya di dalam menerjemahkan ayat ini, tetapi dengan melihat ayat bahasa aslinya dan kita bisa melihat si harfiah mungkin kata per kata bagaimana kata itu diterjemahkan, walaupun kedengarannya bahasanya lebih terdengar kaku, tetapi itulah sebenarnya yang dituntut di dalam bahasa aslinya. Kiranya terjemahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan tentu jika Anda terus belajar bahasa Yunani, Anda akan semakin meningkat. Anda akan semakin mengetahui arti daripada suatu ayat dalam bahasa aslinya. Nah, jika Anda ingin menerjemahkan terjemahan ayat yang ke-31, silakan lihat pelajaran berikutnya. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan kiranya kita diberkati oleh Tuhan dan kita diberikan kekuatan, hikmat, kesehatan di dalam mempelajari dan mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.